Terdapat 35% kematian di Indonesia karena jantung koroner. Nah, ini mungkin bisa terjadi pada siapapun. Nah, maka kita perlu hati-hati, kita perlu mengetahui sedini mungkin apa gejala-gejala yang menimbulkan penyakit jantung koroner ini dan cara mengatasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Jantung koroner yaitu penyakit yang berada di jantung disebabkan karena aliran darah kepada saluran koroner pada jantung mengalami penyumbatan, bahkan bisa berhenti total sehingga bisa menimbulkan kematian jika tidak diatasi, sehingga menimbulkan jantung berhenti dan tidak ada aliran darah di dalam diri manusia. Nah, gejala apa yang timbul? Dimulai dari nyeri dada, karena jantung berada di dada. Nanti ketika sakit jantung itu dimulai dari nyeri dada. Ini berdasarkan medis ya, jadi pengalaman-pengalaman para dokter, pengalaman-pengalaman para klien yang mengalami jantung koroner itu dimulai dari nyeri dada. Nah, karena saya belum mengalami, saya seringnya menangani, jadi saya mengambil cerita dari orang, gitu ya. Kemudian dada seperti tertindih, tadi saya catat. Kemudian nafas sesak, nafasnya sesak. Ini bisa merusak juga pada paru-paru, karena jantungnya tidak baik, akhirnya merusak saluran pernafasan. Jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan saluran pernafasan yang tidak baik pula. Jadi harus diatasi segera. Kemudian sering capek atau mudah capek. Jadi dengan aktivitas sebentar aja dibuat masa, kemudian misalkan dibuat kerja sebentar, itu rasanya lelah sekali dan kehabisan baterai. Jadi lelah dan tak berdaya. Kemudian muncul keringat dingin. Tidak disengaja, tanpa olahraga, tanpa kegiatan yang memaksa, tiba-tiba keringat dingin muncul. Nah, ini harus hati-hati karena ini adalah salah satu gejala di mana jantung seseorang sedang lemah. Kemudian mual dan muntah karena kondisi yang tidak sehat, sudah keringat dingin, kemudian lelah, akhirnya perut atau lambung menjadi terganggu. Efeknya adalah mual dan muntah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang sudah tidak bisa diatasi yang organ ya, kalau organ itu tidak bisa diatasi, memang sudah harus dicangkok, ya udah lakukan cangkok jantung. Tapi tetap dilakukan terapi untuk cakra jantung biar semakin mudah sehat, gitu ya. Tapi kalau masih stadium yang ringan, masih bisa lancar, nah lakukan terapi medis dibantu dengan terapi Reiki. Ini akan semakin baik secara tubuh dan semakin baik secara jiwa, secara tubuh cakra. Jadi tubuh fisik, tubuh cakra akan semakin bagus. Bahkan efek dari terapi Reiki ini akan membersihkan 90% dari tubuh cakra sehingga sembuh lebih cepat, sehingga tubuh fisik yang hanya 10% itu akan cepat membaik. Itu saja saran saya, silakan dilakukan. Anda bisa kontak saya di nomor di bawah video ini. Insya Allah sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, salam rahayu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.